Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional The Candidate. Siapakah The Candidate malam hari ini? Ia adalah seorang tokoh nasional. Ia telah menjalani pergulatan hidup dalam berbagai kegiatan sebagai pengusaha, kemudian sebagai menteri dan juga tercatat sebagai cawapres pada Pilpres 2004. Langsung saja kita sambut Siswono Yudhohusodo. Pak Siswono, selamat datang di The Candidate. Terima kasih. Silakan di podium, Pak. Ya, Siswono Yudhohusodo, langsung saja lebih jauh mengenai seorang Siswono Yudhohusodo kita saksikan tayangan berikut ini. Bisnis dan politik adalah dua dunia yang dilakoni seorang Siswono. Dari dua dunia itu pula, Siswono pernah melangkah menjadi cawapres mendampingi Amin Rais di tahun 2004 sebagai pasangan kandidat presiden dan wakil presiden dari Partai Amanat Nasional. Meski akhirnya mendapatkan suntikan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera, namun Amin Siswono harus puas hanya di Pilpres putaran pertama karena kalah suara dengan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Siswono adalah sosok nasionalis tanpa menggebu-gebu. Kepribadian yang tenang dan sederhana tercermin dari pembawaannya sehari-hari. Pria kelahiran Longram, Kalimantan Timur ini menjadi penggagas agar seluruh pejabat mendaftarkan jumlah kekayaannya sebagai upaya membangun aparat yang bersih dari korupsi dan kolusi. Ketika dirinya tidak lagi menjabat menteri, ia melanjutkan dedikasinya dengan sukarela memimpin sebuah organisasi pertanian HKTI. Titik awal seorang Siswono memperjuangkan nasib petani di negeri ini. Akankah Siswono kembali tergiur bertarung di Pilpres 2009? Ya, paket tadi diakhiri dengan akankah. Pak, kan tadi ditanya akankah, tapi yang menjadi pertanyaan di sini apakah tidak tergoda untuk maju lagi sebagai katakanlah sebagai cawapres juga untuk 2009 begitu? Ya, pada waktu 2004 itu umur saya baru 61 tahun. Sekarang saya sudah 65 tahun dan... Tapi tidak beda jauh ya dari penampilannya tadi? Nggak beda jauh dari sekarang? Ya, sekarang 65 saya bersyukur pada Tuhan saya mendapatkan kesehatan yang baik. Tapi saya harus menghitung bahwa tugas presiden dan wakil presiden itu bukan ringan, berat sekali. Apakah saya bisa mencapai 70? Satu pertanyaan. Saya tidak ingin masyarakat mendapatkan kesulitan karena pemimpinnya sakit atau karena pemimpinnya tidak bisa bekerja dengan baik. Tapi banyak cawapres lain atau capres lain yang katakanlah Pak Yusuf Kalla sudah 66 tahun juga akan running lagi untuk 2009? Ya, saya mematuhi konstitusi. Di dalam konstitusi kita itu yang berhak mengajukan calon presiden adalah partai, bukan perseorangan. Oleh karena itu saya tidak menyatakan saya mau maju atau tidak mau maju, karena yang berhak itu adalah partai. Oke, jadi jawabannya adalah tidak tergoda atau sekedar mematuhi konstitusi dan ingat umur begitu? Dua-duanya, saya tidak tergoda dan saya mematuhi konstitusi. Oke, baik kalau begitu. Apa bentuk dedikasi Anda kepada Indonesia ya, kepada rakyat Indonesia dalam bentuk apa nanti diterjemahkan? Ya, negeri ini amat saya cintai dan dari ujung rambut sampai ujung kaki saya bersedia berkorban untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Saya berbuat sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang saya miliki membuat maju bangsa ini. Sebagai pengusaha saya bekerja sebagai pengusaha yang baik, pembayar pajak yang baik, sebagai pimpinan di organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia saya berusaha memajukan pertanian di Indonesia. Dan syukur alhamdulillah dengan program pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dengan dukungan seluruh petani yang ada di Indonesia dan dengan kondisi yang ikut mendukung, kita sekalian sama-sama menyaksikan tahun 2008 yang lalu Indonesia sudah melampaui produksi beras untuk kebutuhan sendiri, kembali bersuasembada setelah kita pernah bersuasembada tahun 84 yang lalu. Oke, baik Pak Sis, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali.
bersama Siswono Yudo Husodo dan untuk uji kompetensi pertama saya persilakan Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Selamat malam Pak Siswono. Selamat malam Pak Kodari, selamat malam Ibu Sri Adiningsih. Pak Siswono, tahun 2004 Bapak maju calon presiden dan wakil presiden bersama dengan Pak Amin Rais. Seandainya pada saat itu Bapak terpilih dan memiliki wewenang di pemerintahan, kira-kira program apa atau hal apa yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini yang menurut Bapak seharusnya dilakukan dan Bapak akan lakukan kalau misalnya Bapak pada posisi sebagai wakil presiden Indonesia? Satu hal yang saya mimpikan dari awal saya punya keinginan untuk maju sebagai wakil presiden pada waktu itu adalah menumbuh kembangkan kemandirian dari bangsa ini. Saya juga ingin membangun bangsa ini menjadi bangsa yang percaya diri. Saya menyaksikan pada waktu ini negara kita tingkat ketergantungannya semakin meningkat. Manifestasinya tampak dari hutang luar negeri yang terus meningkat. Ya. Di satu sisi dikatakan hutang IMF kita lunasi, tetapi kita semua tahu hutang baru pemerintah dalam bentuk obligasi, baik dalam mata uang dolar maupun rupiah meningkat terus. Pada akhir pemerintahan Presiden Soeharto, hutang luar negeri kita baru 74 miliar US dollar. Hari ini sudah mencapai 150 miliar US dollar. Saya juga melihat bangsa ini semakin tergantung dalam kebutuhan pangannya. Pada waktu ini setiap tahun kita mengimpor daging sapi tidak kurang dari 25% kebutuhan nasional, setara 650.000 ekor. Kita juga mengimpor susu 90% dari kebutuhan bangsa ini. Kita masih mengimpor kedelai 70% dari kebutuhan bangsa kita ini. Sekiranya mimpi saya dulu terlaksana, saya menjadi pemimpin dan mempunyai kewenangan. Program utama yang saya lakukan adalah membangun bangsa yang mandiri, yang mampu memenuhi sendiri kebutuhannya, terutama di bidang-bidang yang memang kita mampu mengadakannya sendiri. Menurut Bapak, siapa yang seharusnya mengambil inisiatif untuk melepaskan bangsa ini dari ketidakmandirian yang Bapak sebutkan tadi? Apakah Pak SBY ataukah Pak Yusuf Kalla? Dan bagaimana Bapak melihat hubungan atau kontribusi dari Partai Demokrat dan Partai Golkar yang kebetulan Bapak berada di dalamnya dalam proses atau situasi yang tidak menguntungkan ini? Memang saya melihat bahwa pada awal-awal pemerintahan ini kondisi memang begitu sulitnya untuk tidak menambah hutang. Tetapi yang saya harapkan adalah ada satu tekad, sampai kapan kita akan berhenti berhutang. Jangan membiarkan perkembangan berjalan seperti apa adanya, kayak sera-sera, whatever will be, dengan hutang yang meningkat terus. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang, kisera-sera? Saya belum melihat pada hari ini satu kekuatan politik pun yang menyatakan kapan kita akan mengurangi hutang secara drastis. Pak Siswono, kebetulan terkait dengan dinamika politik akhir-akhir ini, ada kemungkinan bahwa Partai Golkar tidak lagi bersama dengan Partai Demokrat. Pak Yusuf Kalla tidak lagi bersama dengan Pak SBY. Seandainya nanti Partai Golkar mengajukan calon presiden sendiri, apakah Partai Golkar akan mencari solusi dan menempuh jalan yang Bapak sampaikan tadi? Produk politik, output politik itu biasanya merupakan resultan dari berbagai tarikan. Saya sendiri sebagai salah satu unsur di Partai Golkar, anggota Dewan Penasehat Golkar, punya visi untuk menentukan Indonesia perlu melunasi seluruh hutang kita ini dalam 30 tahun yang akan datang. Hadirin sekalian, bangsa yang mandiri itu akan semakin dihormati. Saya tidak berilusi untuk mengatakan bahwa kita bisa berhenti sekarang. Saya tidak berilusi bahwa mengatakan kita bisa melunasi dalam waktu singkat. Tetapi semangat kita sebagai bangsa yang mandiri, yang percaya diri, itu yang saya kira kurang menonjol. Begitu ditemukan tembaga di Papua, kita langsung saja cari Freeport. Begitu ketemu di Nusa Tenggara Barat, kita cari Newmont. Ketemu minyak di Cepu, kita cari Exxon. Padahal kita punya adalah bangsa dengan pengalaman pengeboran minyak lebih dari 100 tahun. Yang saya inginkan bagaimana kita percaya diri untuk bisa melakukannya sendiri. Selama 5 tahun ini, apakah Bapak melihat adanya sebuah niat yang serius dari pemerintahan SBY untuk melakukan apa yang Bapak sarankan tadi? Kalau memang tidak, apakah hal ini hanya bisa ditempuh
apabila Golkar yang merebut kekuasaan? Saya melihat pemerintahan Bapak Presiden SBY dan Yusuf Kala itu sudah berusaha keras untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Tapi sayangnya kondisi lingkungan itu tidak mendukung. Tidak mendukung dalam bentuk begitu menjadi presiden sudah disambut dengan malapetaka besar tsunami di Aceh. Habis itu mengalami harga minyak naik sampai $140 per barrel. Setelah itu sekarang mengalami lagi krisis finansial dunia. Saya tahu betul bahwa keadaan di sekitar kita itu tidak menolong kita untuk maju dengan cepat membangun bangsa yang lebih baik. Nah, apakah hal ini bisa diselesaikan oleh Golkar dalam posisi sebagai nomor 2? Yang pasti satu hal, pada waktu golongan karya memimpin politik di tanah air kita ini dari pemilu 71 sampai pemilu 97, Indonesia pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 7% per tahun terus-menerus. Sehingga Indonesia pernah disebut sebagai salah satu macan Asia. Memang sayangnya di ujungnya penuh dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintahan yang didukung oleh Golkar itu jatuh. Jadi menurut hemat saya Pak Kudori, Golkar kalau memperoleh kepercayaan rakyat plus konsekuen memberantas korupsi, kita akan bisa mengatasi keadaan ini lebih baik. Baik kalau begitu, pemirsa tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, masih bersama Siswono Yudohusodo, dan untuk uji kompetensi berikutnya saya persilakan ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Sri Adiningsih. Silakan Mbak Sri. Iya, selamat malam Pak Sis. Selamat malam Bu Sri. Iya, tadi Bapak menyampaikan bahwa masalah dan tantangan yang kita hadapi semakin banyak ya dan semakin keras, sehingga untuk mencapai kebangkitan ekonomi menjadi macan Asia lagi sulit ya. Tapi Bapak, ada beberapa negara seperti Vietnam, Argentina, Cina, India itu bisa menjadi macan-macan baru. Apakah Bapak punya keyakinan bahwa sebenarnya Indonesia juga memiliki kemampuan untuk bangkit, karena pada situasi dan tahun-tahun yang sama itu ternyata ada negara yang bisa bangkit dan menjadi macan-macan baru? Saya optimis dan saya menganggap Indonesia memiliki semua syarat yang diperlukan untuk menjadi bangsa yang besar, maju, dan sejahtera. Masalahnya adalah tergantung kepada tekad kita sendiri. Kita tidak bisa bersandar pada kepentingan pada orang lain. Tidak akan ada bangsa lain yang akan membantu kita maju menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang besar. Tetapi kita memiliki segala syarat yang diperlukan. Salah satu contoh yang menurut hemat saya perlu dimanfaatkan secara maksimal adalah pasar dalam negeri negara kita. Sekarang penduduk kita 220 juta. Banyak ahli kependudukan yang mengatakan dalam 40 tahun lagi rakyat kita itu akan tambah menjadi 400 juta orang. Potensi ekonomi dari pertambahan penduduk itu luar biasa. Tetapi amat sangat tragis. Bangsa dengan panjang pantai lebih dari 80.000 kilometer ini terpanjang nomor 2 di dunia. Sekarang pun kita masih harus mengimpor garam. 1,5 juta ton per tahun. 50% dari kebutuhan garam kita adalah garam impor. Padahal itu bisa kita penuhi sendiri dan menyediakan lapangan kerja yang banyak. Ya Pak Sis, apakah Bapak percaya kalau kita mandiri, Indonesia itu bisa menjadi macan Asia lagi? Saya optimis karena saya melihat bahwa semua bangsa-bangsa yang besar dan sejahtera di dunia ini mempunyai kepercayaan diri yang besar. Bahkan beberapa di antaranya terlalu percaya diri. Begitu Jerman, begitu Amerika, begitu Jepang, begitu Korea Selatan, begitu Inggris, bangsa-bangsa yang percaya diri. Bangsa yang percaya diri itu tidak ingin mencari gampang jalan yang mudah, tapi mereka bertekad mencari jalan yang benar. Saya ingat kita pernah suatu ketika kesulitan dana, okelah Indosat kita jual. Kita kesulitan, Danamon kita jual, BCA kita jual. Bank-bank sekarang sudah mayoritas milik asing. Juga telekomunikasi dijual kepada asing. Menurut hemat saya suatu pilihan yang tidak tepat. Saya teringat ucapan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher pada waktu Malvinas diambil Argentina. Dia mengatakan Inggris tidak ingin mencari jalan yang mudah,
tapi kita akan mengambil jalan yang benar walaupun itu susah. Iya, tapi Bapak, ini tadi kan Bapak sudah menyampaikan berbagai pendapat mengenai kemandirian apa yang nggak boleh. Tapi apa yang akan Bapak lakukan kalau misalkan Bapak menjadi orang nomor 1 di Indonesia untuk kebangkitan dengan kemandirian atau mengurangi ketergantungan pada luar negeri yang bisa Bapak tawarkan? Iya. Saya melihat bahwa di dunia ini begitu banyak contoh yang bisa kita petik untuk diterapkan di negara kita. Dalam banyak soal, ambillah contoh misalnya di bidang tembaga. India menemukan tembaga, tapi dia kerjakan sendiri. Saya ketemu orang India yang mengerjakan itu, saya katakan, India pernah mengerjakan tembaga? Belum pernah. Apa bisa? Bisa. Mr. Siswono, as long as I can pay, the export will come. Wah, luar biasa. Lalu saya tanya, bagaimana Anda pendanaannya? Apakah dananya Anda? Mr. Siswono, as long as the mining economically profitable and feasible, the fund will come. Bangsa yang percaya diri inilah. Kita ini ada sesuatu orientasinya langsung asing. Ada sesuatu kita tidak mampu, jual. Kita mencari jalan yang mudah. Maka tadi saya mengutip ucapan Margaret Thatcher, kita orang Inggris bukan mencari jalan yang mudah, tapi jalan yang benar walaupun itu susah. Apakah berarti Bapak tidak setuju adanya asing ataupun FDI, perdagangan internasional yang banyak sekarang ini digenjot di Indonesia? Saya sendiri mengundang investor asing di sini. Di bidang-bidang yang bangsa kita sendiri belum kuasa untuk melakukannya. Atau di bidang-bidang yang modalnya kita sendiri tidak mencukupinya. Tapi tidak di bidang-bidang kita mampu. Saya sangat menyesalkan kebijakan yang membuat sekarang ini seluruh kebun sawit yang ada di Indonesia ini 30% sudah milik orang asing. Kebun sawit apa susahnya? Suatu ketika BPPN menyita kebun sawit milik keluarga Lim Swee Leong, 300.000 hektar. Saya datang ke BPPN, jangan dijual. Kenapa? Karena sawit lagi murah. Waktu itu sawit per ton baru $200. Ini akan naik, tapi dijual juga. Saya bilang, oke, kalau dijual dibagi 10 supaya perusahaan nasional bisa ikut. Rekomendasi IMF harus dijual dalam satu paket. Akhirnya yang mampu membeli sebesar itu 3 triliun hanya Guthrie dari luar negeri. Sekarang 300.000 hektar kebun sawit itu milik Guthrie dan hari ini sawit harganya sudah $400 per ton. Pada waktu dijual satu kebun sawit per hektar baru 11 juta. Hari ini kalau saya mau membeli kembali harganya 70 juta per hektar. Jadi Ibu Sri, hidup di dunia yang penuh dengan siasat mensiasati ini, siapapun yang memimpin bangsa yang lagi menghadapi masalah berat ini memang harus cerdas. Bangsa miskin yang bodoh akan dimakan oleh bangsa lain. Kita tidak cukup menjadi bangsa yang pandai. Banyak profesor, banyak doktor, orang pandai itu kalau banyak akalnya namanya cerdik. Kalau lebih banyak lagi namanya lihai. Kalau kebanyakan namanya licik, kan begitu? Tidak ada orang licik bodoh kan? Di Indonesia. Kita ini harus menjadi bangsa yang antara cerdik dan lihai. Menghadapi dunia yang penuh siasat mensiasati ini. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate dan kandidat kita malam hari ini adalah Siswono Yudhohusodo. Kita akan saksikan uji visual berikut ini.
Iya, kita lihat ada ribuan orang yang antri dengan dukun ponari. Apa yang Bapak baca dari fenomena ini? Ya, saya melihat bahwa di masyarakat yang menghadapi begitu banyak kesulitan, orang kemudian banyak yang kembali mengharapkan adanya mukjizat. Salah satunya yang juga mahal adalah pemeliharaan kesehatan. Di puskesmas memang bisa gratis, tapi saya tahu juga di banyak tempat rakyat yang tidak mampu membeli obat. Apalagi kalau sudah penyakit dalam yang harus operasi, mereka juga kesulitan. Ponari ini menawarkan suatu mukjizat batu yang bisa menyembuhkan segala macam. Begitu banyak orang berduyun-duyun, saya betul-betul sedih betul. Dan Vivi, kita semua mengetahui bahwa ke depan ini bangsa kita akan menghadapi masalah yang sangat berat. Paling tidak di dalam peningkatan pengangguran dan meningkatnya rakyat miskin. Oke, baik kalau begitu kita akan bergabung dengan Medan, Sumatera Utara. Di sana sudah ada Lahmudin Lubis, pengamat pertanian. Selamat malam Pak Lahmudin. Selamat malam Mbak Pipi, selamat malam Pak Siswono. Selamat malam Pak Lahmudin. Pada waktu 2004 ya Bapak pernah datang ke tempat kita Fakultas Pertanian USU. Jadi waktu itu banyak Bapak menceritakan mengenai pertanian. Jadi dan juga Bapak waktu itu ada beberapa program yang dinamakan teknologi modernisasi. Dan menurut Bapak apakah selama 5 tahun ini dalam bidang pertanian itu sudah ada nampak kemajuan atau gimana Pak? Saya melihat bahwa masalah yang paling mendasar di bidang pertanian itu belum tersentuh. Masalah yang paling mendasar adalah menyusutnya luas lahan per petani. Pada tahun 93, sensus penduduk terakhir, rata-rata petani di Indonesia itu per kakak menggarap 0,83 hektar. Tahun 2003 tinggal 0,7 hektar, sekarang ini rata-rata tinggal 0,6. Apalagi di Pulau Jawa. Pada tahun 2003, sensus pertanian terakhir per petani hanya 0,3 hektar. Sekarang ini barangkali sudah di bawah 0,25 hektar. Apalagi di provinsinya Ibu Sri Adiningsih, daerah istimewa Yogyakarta itu menyedihkan betul. Rata-rata petani di DIY itu lahannya tidak lebih dari 1.500 meter persegi. Bagaimana mau mensejahterakan petani dengan lahan seperti itu? Oleh karena itu Pak Lahmudin, salah satu tugas pokok adalah menyelesaikan masalah yang mendasar. Antara lain melalui reforma agraria. Bagaimana memberikan petani ini lahan yang lebih luas. Semua negara yang sukses di bidang pertaniannya itu lahan pertaniannya meluas terus. Ekstrem saya memberi contoh negeri Belanda. Sebelum Perang Dunia Kedua, setiap petani Belanda hanya mempunyai tanah 12 hektar. Hari ini rata-rata setiap petani Belanda mempunyai 80 hektar tanah. Dan dengan cara yang begitu, efisien, produktif, Belanda yang kecil itu di Eropa adalah negara pengekspor produk pertanian yang terbesar di Eropa Barat. Jadi Pak Lahmudin, masalah yang paling mendasar belum teratasi yaitu memperluas lahan petani. Saya melihat bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah petani. Kalau petani sejahtera, sejahtera seluruh rakyat Indonesia. Kalau petani itu income-nya lebih, dia memberikan baju untuk anaknya, sepeda untuk anaknya, sepatu untuk anaknya, ekonomi juga akan bisa berkembang. Oke, kembali ke Pak Lahmudin, silakan. Iya Pak Siswono. Bapak kan kita mengetahui bahwa memang negara kita negara agraris dan masyarakat kita yang petani mencapai 51%. Jadi untuk itu kalau Bapak yang sudah segudang pengalaman baik di Menteri, Rumah Rakyat, Transmigrasi, HKTI, tentu barangkali kalau Bapak nanti mana tahu di 2009 ini langsung berdasarkan pengalaman dicalonkan, tentu Bapak bisa akan mengangkat harkat petani ini pada kesempatan itu Pak. Jadi maksudnya apa Pak Lahmudin? Jadi artinya kalau kita lihat dari lahan kita yang ada, yang pertanian ini yang diandalkan supaya kita kemandirian ini bisa berjalan dengan baik, ya tentu diharapkan harus ada orang-orang yang memperjuangkannya lebih maju lagi di bidang pertanian ini. Jadi menurut pandangan Pak Siswono yang mana atau orang yang mana yang bisa memperjuangkan ini supaya kita lebih mandiri ke depan Pak? Ya, pada waktu ini saya berusaha untuk mewarnai di legislatif, di DPR, untuk menghasilkan produk-produk undang-undang yang mendukung perluasan lahan petani ini. Tetapi terus terang Pak Lahmudin, yang berhak mengajukan presiden dan wakil presiden adalah partai. Dan terus terang sampai hari ini saya belum ada partai yang melamar untuk saya ikut duduk. Baik.
Oke, baik. Kalau begitu Pak Lahmudin Lubis, terima kasih telah bergabung bersama The Terima Candidate. kasih Mbak Pipi ya. Iya. terima kasih, Pak Dan Suno. masih ada pertanyaan melalui Yahoo Messenger. Pertanyaannya adalah dari Indra di Jakarta. Bagaimana cara Anda meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan rasa cinta produk dalam negeri? Bagaimana Pak Sis? Ya, memang masa-masa lalu ada satu pelajaran ya. Saya melihat setiap orang itu mempunyai persepsi yang berbeda soal waktu. Orang yang pesimistis, yang frustrasi selalu melihat masa lalu, masa yang indah. Hari ini adalah hari yang kacau dan masa depan yang tidak punya harapan. Saya cenderung mendukung masyarakat agar mempunyai sikap yang mantap. Yang selalu melihat masa lalu adalah masa penuh pelajaran. Hari ini hari kerja keras dan masa depan adalah masa yang gemilang. Kita di waktu yang lalu ada Menteri UP3DN. Urusan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Sekarang itu berkurang. Kita perlu kampanye lebih banyak lagi untuk penggunaan produksi dalam negeri agar memperbesar pasar di dalam negeri. Kita juga dulu kampanye KB begitu banyak. Pertumbuhan penduduk Indonesia pada waktu ini 1,3% per tahun. Terlalu tinggi untuk pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5,6-5,7%. Terlalu tinggi untuk pertambahan angkatan kerja yang 3 juta per tahun. Jadi KB pun harus kita tingkatkan. Di waktu yang lalu ada kredit investasi kecil, ada kredit modal kerja permanen, ada kredit usaha tani yang juga ikut meningkatkan kegiatan ekonomi. Jadi menjawab itu Saudara Indra, saya lihat kita bisa memetik pelajaran kita masa lalu untuk kita terapkan pada waktu ini. Di masa lalu kelemahan kita adalah korupsi, kolusi, nepotisme, itu harus kita babat. Bukannya masih sampai sekarang Pak? Ya sekarang bukan saja masih, tapi juga melebar ke daerah-daerah. Makin parah kan ya? Ya kira-kira begitu. Itu berarti kegagalan kita memetik pelajaran masa lalu. Ya pemirsa, menurut Siswono, kemandirian bangsa adalah kunci keberhasilan Indonesia di masa mendatang. Tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate. Kandidat kita malam hari ini adalah Siswono Yudo Husodo. Langsung saja saya persilakan audiens. Bagaimana dengan masih adanya kondisi sembako mahal, pupuk hilang di pasaran, kemudian harga jual gabah dari petani ke Bulog masih rendah. Siapa pemimpin yang layak untuk memikirkan kesejahteraan rakyat di negeri ini? Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan Pak Sis. Dunia ini setiap 15 tahun tambah 1 miliar penduduknya. Dan mereka tidak bisa hidup nyaman tanpa pangan dari daerah tropis. Mereka tidak bisa hidup nyaman tanpa teh, tanpa kopi, tanpa coklat. Steak orang Amerika tidak nyaman tanpa lada, tanpa pala. Semua itu hanya bisa dibikin di daerah tropis. Dan Indonesia adalah wilayah tropis yang terluas di dunia. Cuman sayangnya waktu sama Pak Amin Rais tidak kepilih dulu. Iya, Kalau sayang kepilih sekali, ya, Pak. saya akan menekankan pada peningkatan produksi pertanian untuk dunia. Tetapi bukan dalam bentuk barang mentah. Sekarang ini kita kirim coklat kita, biji coklat ke Eropa, kembali lagi kita membeli dalam harganya yang mahal. Nilai tambah produk pertanian itu harus dinikmati di sini. Terus terang saya juga ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, Vivi, Apa yang ingin Anda sampaikan, Pak? yaitu HKTI itu independen, nggak ada hubungannya sama Gerindra. Dan jangan dibawa-bawa gitu. Dan kalau sembako itu, janganlah. Kalau sembako itu harga wajar-wajar aja, biasa aja, oke. Sembako naik dikit, terimalah. Di waktu yang lalu itu beras naik sedikit, operasi pasar diteken. Tapi barang lain boleh naik. Akibatnya petani makin miskin. Kalau beras naik yang wajar-wajar, biarkan sajalah supaya petani bisa lebih sejahtera. Oke, Terima itu kasih. pandangannya ya. Ya, silakan selanjutnya. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri para petani, sedangkan pemerintah pun seakan-akan sudah tidak acuh lagi terhadap petani? Apakah sistem yang mesti dirubah atau apanya? Terima kasih, Pak Subono. Terima kasih. Saudara bagus, saya sendiri khawatir untuk mengatakan bahwa Indonesia ini
terlalu kaya untuk tidak disiasati oleh bangsa-bangsa lain. Dan kita tidak bisa mengatakan, bangsa lain jangan siasati kita. Karena itu hak dia. Sama dengan hak kita untuk mensiasati orang lain. Karena hidup di dunia sekarang ini, di samping saling ketergantungan, tapi juga saling mensiasati. Dalam rangka itu, Saudara Bagus, saya ingin memberikan contoh. Bahwa dalam bukunya The Convention of Economic Hitmen oleh John Perkins, saya tidak percaya seluruh buku itu, tapi ada bagian-bagian yang saya percaya. Bahwa ada konspirasi internasional yang akan membuat Indonesia ini menjadi pasar produk dia di satu sisi, dan menjadi sumber bahan mentah bagi mereka. Saya ingat pada waktu pemerintah menjual VLCC, Very Large Crude Carrier. Aduh, itu suatu kesalahan fatal. Itu dijual pada waktu harga baja begitu murahnya. Kalau VLCC itu dulu tidak jadi dijual dan dijual hari ini, harganya itu sudah naik 3 kali lipat, Vivi. Jadi Anda menyalahkan Laksamana Soekardi begitu? Pak Laks memang tidak terbukti melakukan korupsi, ya, tetapi kebijakan itu juga harus diaudit. Siapa yang membuat kebijakan? Tidak semua kesalahan itu berupanya korupsi. Tetapi ada juga kebijakan yang harus diaudit yang membuat kesalahan yang berakibat fatal pada negara kita. Ambillah contoh Karahabodas, sumber panas bumi, yang kemudian dispute kita dengan perusahaan Amerika. Negara kita didenda 250 juta US dollar. Itu sama dengan 3 triliun untuk pekerjaan Karahabodas yang harganya nggak lebih dari 100 juta US dollar. Kita begitu banyak dikerjain oleh orang-orang lain. Kalau kita sudah berbicara sistem nilai, keteladanan itu menjadi penting. Kita mesti mulai dari atas ke bawah. Di rumah tangga juga dari orang tua ke anak. Dan bagi masing-masing warga negara tentu mulai dari dirinya sendiri. Kita beralih ke penanya berikut, silakan Ibu. Seandainya Pak Siswono menjadi pemimpin, apa yang Bapak lakukan? Apakah Bapak melakukan pembatasan jumlah parpol atau setuju dengan sistem yang sekarang ini? Bagaimana cara Bapak mengatasi korupsi? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Ani. Saya melihat Ibu Ani, langkah-langkah yang ditempuh secara politik untuk mengurangi jumlah partai itu sudah bagus. Kita memang sangat sesalkan pemilu tahun 99 itu jumlah partai yang ikut 48. 2004, 24 tinggal separuh. Saya pribadi mengharap sebetulnya 2009 jadi 12 atau paling banter 16. Naik lagi jadi 38. Tapi setelah kita teliti, di situ ada aturan yang menyebut parliamentary threshold, di mana partai-partai yang tidak meraih 2,5% tidak bisa ikut duduk di DPR Senayan. Jadi itu juga satu cara mengurangi jumlah partai dengan cara yang demokratis. Dan mengenai langkah-langkah memberantas korupsi yang dilakukan pemerintah, terasa sekali, nyata sekali, dan KPK juga sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan sebenarnya secara kelembagaan ada institusi untuk itu, kejaksaan. Tapi kita semua tahu bagaimana jaksa yang kemudian dapat suap dalam kasus Artalini itu luar biasa juga ya. Dan saya yakin kita tidak mungkin membersihkan ruangan itu dengan sapu yang kotor. Baik. Oleh karena itu kejaksaan harus bersih. Oke, baik. Kita beralih ke yang berikutnya, silakan. Bagaimana cara Bapak untuk menjadikan masyarakat Indonesia ini sebagai masyarakat yang mandiri dalam kaitannya adalah kedaulatan dalam pangan, ekonomi, dan juga nasionalisasi aset-aset strategis bangsa? Saya betul apa yang Anda sebut. Yang perlu menjadi baik itu bukan hanya pemerintahannya saja. Bukan hanya legislatif DPR, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga rakyatnya sendiri juga harus produktif. Terus terang saja Vivi, banyak sekali langkah-langkah pemerintah yang menurut hemat saya tidak membangun kemandirian. Seperti apa, Pak? Ambillah contoh, dulu saya 10 tahun jadi menteri. Program-program itu banyak diperdebatkan. Akhirnya bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan itu ada yang food for work, ada yang kerja bakti dibayar, tapi tidak bantuan langsung tunai. Itu juga tidak mendidik menjadi bangsa yang mandiri.
Jadi Saudara Berarti Cesya, BLT adalah sebuah kebijakan yang salah besar, begitu. menurut hemat saya bisa dilakukan dalam saat-saat tertentu yang pendek sekali untuk mengatasi, tetapi jangan menjadi suatu kebijakan, wah makin besar BLT-nya makin berprestasi pemerintah ini. Silakan yang berikutnya. Apa yang akan Bapak lakukan atau tindakan atau sikap Bapak terhadap keadaan negara dan bangsa kita yang sekarang ini banyak sekali terjadi, sebagai misal adanya sekelompok orang atau sekelompok massa yang secara terang-terangan berani membakar gereja, mengerusak gereja, menutup gereja, bahkan melarang orang untuk beribadah. Padahal hak beribadah itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, apa tindakan dan sikap Bapak kalau nanti jadi presiden terhadap produk-produk undang-undang yang berbau diskriminatif seperti Undang-Undang Bank Syariah, Undang-Undang Pornografi, adanya rancangan undang-undang tentang produk makanan halal dan zakat. Memang di beberapa tempat terjadi sikap-sikap yang diskriminatif. Kita melihat kejadian, tidak perlu kita tutupi, ada gereja yang dibakar. Ini Kita apa yang melihat, akan Bapak lakukan terhadap pelaku tindakan anarki? oh itu harus dihukum secara tegas. Itu harus dihukum secara tegas. Udah itu aja ya, tidak perlu yang lain-lain, hukum secara tegas. Ya, begitu sebab saja. perlu dipahami oleh bangsa kita yang sangat heterogen ini. Bangsa yang heterogen, yang tidak berkesetaraan, hanya menunggu waktu saja untuk tercerai-berai. Tetapi bagi mereka yang mendapatkan perlakuan ketidakadil di dalam bangsa yang heterogen itu, saya berharap sekali ada kesabaran. Amerika Serikat setelah lebih dari 200 tahun merdeka baru bisa menerima seorang Condoleezza Rice menjadi Menteri Luar Negeri. Baru bisa menerima Obama menjadi presiden itu setelah lebih dari 230 tahun merdeka. Sabar. Semua kekuatan nasional ini mesti bekerja untuk membangun kesetaraan. Pemirsa tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Pemirsa, Anda menyaksikan bagian akhir dari The Candidate. Pak Sis, tadi sudah bicara banyak sekali tentang kemandirian bangsa, bagaimana Indonesia harus merebut kembali kemandirian dan cap sebagai macan Asia ya. Tapi kalau bicara soal setelah era reformasi, dalam pandangan Anda siapa tokoh atau politisi yang masuk kategori sebagai seorang negarawan menurut Anda? Ya, proses 10 tahun reformasi ini memperkenalkan kepada rakyat citra banyak elit politik. Saya melihat tokoh-tokoh negarawan yang cukup bisa diandalkan. Antara lain tentu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam 4 tahun bekerja saya sudah saksikan matanya mulai berair, tampak lebih tua daripada 4 tahun yang lalu. Jadi itu kriterianya, Kerja keras. tampak lebih tua begitu? Oh bukan, tentu bukan. Itu suatu gambaran bahwa dia kerja keras. Oke. Dan produk-produknya juga cukup baik. Saya lihat Yusuf Kala juga sudah melakukan fungsinya dengan baik sebagai wakil presiden. Kriterianya membantu apa presiden. nih yang menonjol dari Pak Yusuf Kala? Ya saya lihat pada waktu harga minyak naik, suatu langkah yang tidak populer, Yusuf Kala yang maju ke depan untuk menjelaskan pada rakyat. Menurut hemat saya itu pemimpin yang baik. Pada waktu harga BBM turun, Pak SBY yang menjelaskan. Tentu ini juga soal pembagian tugas yang saya nggak tahu kenapa begitu ya. Tapi pada waktu peristiwa Aceh, peristiwa Maluku juga Yusuf Kala turun. Saya kira itu tokoh-tokoh yang baik. Saya melihat banyak di antara masyarakat sendiri bagaimana Yaakob Utama di Kompas juga menjelaskan kepada rakyat melalui Kompas dengan cara yang tidak intimidatif terhadap masyarakat untuk mengenali masalahnya. Ketika terjadi konflik, Kompas mampu mengangkat dengan cara yang baik. Begitu juga media Indonesia, Surya Paloh, mengangkat juga dengan cara yang baik, tidak intimidatif.
Saya juga melihat banyak sekali negarawan-negarawan di sini, Saudaraku Dori, Ibu Sri Adiningsih, dengan profesi kompetensinya masing-masing berbuat sesuatu yang baik bagi negara. Saya melihat bahwa negarawan itu tidak harus mempunyai kedudukan yang besar. Rakyat-rakyat biasa pun bisa bersikap negarawan. Sebaliknya, kita juga bisa melihat pemimpin-pemimpin punya kuasa besar yang menjijikkan. Jadi menurut hemat saya... Siapa yang menjijikkan menurut Anda? Oh ya, saya melihat bagaimana saya mengikuti dialog handphone dari pejabat tinggi kejaksaan tinggi dengan tersangka koruptor yang seperti itu. Yang menurut hemat saya telah merendahkan harkat, derajat, dan martabat lembaga negara kejaksaan yang sangat memalukan. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal para capres yang akan bertarung pada Pilpres tahun ini, sudah kenal dengan sepak terjang Ibu Mega, Bapak juga sudah kenal dengan sepak terjang Pak SBY. Menurut Anda di antara mereka berdua siapa yang paling tepat menurut pandangan Anda? Ya, masih tergantung banyak hal. Pertama, bagaimana dari bulan-bulan sekarang ini mencapai Juli? Kalau keadaan membaik, berdasarkan survei tampaknya Pak SBY akan dapat kepercayaan rakyat. Tetapi kalau keadaan memburuk, bisa-bisa Pak SBY kehilangan kepercayaan. Pak Harto jatuh bulan Mei tahun 98. Siapa yang mengira 6 bulan sebelumnya, bulan September 2097, Bapak Harto akan jatuh. Jadi politik itu begitu dinamisnya, begitu dinamikanya tinggi sekali. Segala sesuatu bisa berubah. Yang tadinya diperkirakan bisa tidak, yang tadinya tidak diperkirakan bisa menjadi. Tidak bisa diperkirakan, siapa tahu Pak Siswono juga ternyata akan maju ya. Oke, baik. Mbak Sri Adiningsih, Bung Kodori, terima kasih telah bergabung bersama dalam The Candidate. Pak Siswono, terima kasih telah hadir dalam The Candidate ya. Kami juga tentunya masih menunggu kritik dan juga saran. Kirimkan email Anda ke thecandidate@metrotvnews.com. Saya Vivi Alaida Yahya, sampai jumpa.